agak membingungkan kami. Karena yang jelas sejak tanggal 1 Januari, yaitu di malam tahun baru kami meluncurkan buku Gibran Endgame, kami nonstop keliling bedah buku, memasarkan buku. Jadi saya tidak tahu yang tadi dibilang translasi, rotasi, penelitian, bahwa dia tiba-tiba menemukan di ijazah ada watermark, ada emboss, ada apa. Itu Abang Rismon lakukan kapan, Bang? Saya setiap hari di sebelah Abang. Paginya bahkan kami mendiskusikan untuk mengirimkan sebuah surat ke Bapak Joko Widodo di Solo yang akhirnya tidak jadi. Nah, tidak perlulah saya katakan surat itu isinya apa. Tetapi mulai dari hari itu saya memang melihat ada sesuatu yang berbeda dari Bang Rismon yang saya kenal 1 tahun terakhir ini. Dan kalau memang ada tekanan, ya mungkin Bang Rismon sudah memblokir nomor saya, tapi tidak apa-apa. Saya membuka lagi kok. Kalau memang Bang Rismon ingin berdialog dengan saya, kita selesaikan masalah ini. Tapi jangan mengkhianati apa hasil penelitian yang Bang Rismon selama ini sudah katakan. Hari ini saya hanya mau menyampaikan mungkin tanggapan saya terkait video semalam. Tadi Abang ini ada menanyakan apa benar penelitian itu dilakukan 2 bulan ini. Saya mau menyatakan sesuatu bahwa di akhir-akhir tahun Bang Rismon itu sangat sibuk menulis buku Gibran Endgame yang pada akhirnya di malam tahun baru kami luncurkan. Malam tahun baru, saking sibuknya dia dan saking ambisius dia untuk menuliskan buku itu, karena isinya memang kenyataan dan diantaranya adalah isi perjalanan Pak Roy. Saya waktu itu diajak sebagai reseller dan manajemen dari buku tersebut. Ketuanya dulunya Pak Agus Yunanto yang ada di sana, tapi ujung-ujungnya jadi saya. Nah, yang saya mau katakan, di bulan Januari kami itu sangat sibuk keliling bedah buku, di Car Free Day, dan marketing buku. Sehingga saya tidak tahu kapan Bang Rismon membuat penelitian yang dia katakan semalam. Saya hampir setiap hari bersama dengan Bang Rismon, dan saya tidak tahu kapan dia bisa meneliti sebagai dokumen-dokumen ijazah itu, katanya gradient, katanya translasi, dan seterusnya. Dan saya setiap hari bicara dengan Bang Rismon secara detail mengenai ijazah Pak Jokowi dan ijazah Mas Gibran. Sehingga kalau ada penelitian itu yang dimaksud, mungkin saya aja kali yang bodoh tidak mendengar sama sekali. Padahal setiap hari berada di sebelahnya. Dan yang saya mau katakan, di tanggal 18 Januari, sekitar tanggal segitulah ya, 1 hari sebelum bedah buku di Bandung, kami berkumpul sebagai manajemen, kira-kira ada 10 orang, dan malam itu memang Bang Rismon, saya lihat wajahnya agak berbeda dari biasanya. Ada ketakutan di wajahnya, dan dia mendengar sebuah isu bahwa akibat buku itu akan ada sesuatu konsekuensi buruk yang dia alami. Dan dia menanyakan kepada kami bersepuluh manajemen yang waktu itu masih lengkap di Bandung, apa yang harus dia lakukan. Dan saya katakan kita tidak mundur 1 langkah pun mengenai buku ini, karena buku ini isinya kenyataan. Buku ini tidak ada fitnah sama sekali dan hanya berisikan wawancara dan dokumen-dokumen yang menyatakan tentang pendidikan Gibran. Jadi dia tidak perlu takut. Tetapi sejak hari itu, paginya bahkan kami
mendiskusikan untuk mengirimkan sebuah surat ke Bapak Joko Widodo di Solo yang akhirnya tidak jadi. Nah, tidak perlulah saya katakan surat itu isinya apa, tetapi mulai dari hari itu saya memang melihat ada sesuatu yang berbeda dari Bang Rismon yang saya kenal 1 tahun terakhir ini. Jadi saya lagi-lagi mengutip Pak Refli tadi, mungkin memang saya juga menduga ada sebuah tekanan yang sedang dialami Bang Rismon. Dan kalau memang ada tekanan, ya mungkin Bang Rismon sudah memblokir nomor saya, tapi tidak apa-apa. Saya membuka lagi kok. Kalau memang Bang Rismon ingin berdialog dengan saya, kita selesaikan masalah ini. Tapi jangan mengkhianati apa hasil penelitian yang Bang Rismon selama ini sudah katakan, termasuk di channel saya di Sentana. Karena saya yakin itu adalah kebenaran. Dan bukan hanya saya saja yang kecewa, bahkan peneliti-peneliti lain yang selama ini bersama-sama dengan kita, salah satu contohnya Topi Merah yang pernah di Rakyat Bersuara di iNews, itu juga sangat kecewa. Karena selama ini kita selalu menguji itu bersama-sama ya Pak Roy. Itu bukan penelitian Bang Rismon sendiri, bersama Pak Roy, bersama Topi Merah, dan bersama puluhan peneliti lainnya yang berpikiran sama, hanya tidak bersuara selantang Bang Rismon. Nah, jadi kalau memang ada penelitian baru yang dia buat diam-diam tanpa sepengetahuan kami yang bersama dengan dia tiap hari, ya mungkin inilah saatnya Pak Roy yang menjawab. Silakan diadu secara akademis. Kalau memang benar-benar mau diadu secara akademis, saya juga mengajak seluruh media untuk meliput duel akademis itu, ya, karena itu baik untuk rakyat Indonesia. Terima kasih. Dan sebagai yang dulu pernah menjadi manajemen buku Gibran Endgame. Di sini ada 10 orang dan 6 atau berapa diantaranya ada di sini, ya. Jadi yang saya sampaikan ini semuanya kenyataan, tidak dikurangi, tidak ditambahi. Jadi statement Bang Rismon semalam di Baligi Academy agak membingungkan kami, karena yang jelas sejak tanggal 1 Januari, yaitu di malam tahun baru, kami meluncurkan buku Gibran Endgame. Kami non-stop keliling, bedah buku, memasarkan buku. Jadi saya tidak tahu yang tadi dibilang translasi, rotasi, penelitian, bahwa dia tiba-tiba menemukan di ijazah ada watermark, ada emboss, ada apa. Itu Abang Rismon lakukan kapan, Bang? Saya setiap hari di sebelah Abang. Pak Agus Yunanto setiap hari di sebelah Abang. Dan kami bersepuluh setiap hari menemani Abang memasarkan buku Gibran Endgame tanpa kenal lelah. Kapan itu Abang lakukan penelitiannya? Tolong, jangan berbohong kepada kami, Bang. Setiap hari kita bertemu, setiap hari kita ngobrol, setiap hari kita bersama-sama. Kapan itu penelitian dilakukan dan kenapa? Kalau seandainya Abang katakan itu kepada saya duluan, saya viralkan di Sentana bahwa ijazah Jokowi ternyata begini begono. Tapi kan tidak ada. Tapi sekarang seminggu setelah Abang membuat pengajuan RJ kepada Direskrimum, tiba-tiba kami digocek seperti ini, Bang. Tiba-tiba ada penelitian terbaru dari Abang. Tolong, Bang. Kita sebagai, ya ini kalau orang Batak ada ya, ibu kami sama-sama satu marga. Jadi janganlah, kita ini sudah benar-benar saudara. Saya bersahabat dengan Abang sudah 1 tahun. Tolong, saya rasa tidak bolehlah ada kebohongan di antara kita. Kalau memang ada niat Abang untuk menjelaskan ini secara ilmiah, Pak Roy Suryo siap kok. Siap. Saya juga siap. Kita semua YouTuber di sini siap. Dan seluruh manajemen buku Gibran Endgame siap untuk mempertanggungjawabkan pernyataan saya barusan. Bahwa 2 bulan terakhir, Januari, Februari, tidak ada kesempatan Bang Rismon untuk melakukan penelitian itu karena kami selalu bersama-sama. Itu saja ya. Kalau soal surat nanti aja itu kita sampaikan di lain hari. Oke, makasih. Silakan Pak Roy. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi kita dengarkan yang cukup semangat, cukup keras, termasuk juga dari Bu Kurnia dan juga Pak Rustam, dan juga satu yang terlapor tapi bukan tersangka ya. Siapa itu? Michael tadi ya. Ya, kita ingin menyampaikan satu lagi di depan ya ada tuh, itu terlapor tapi tidak salah. Saya yang pertama ingin mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas nama pribadi dan atas nama kami yang masih berjuang
kepada para kuasa hukum kami, Pak Petrus Celestinus selaku koordinator litigasi, Mas Ahmad Kosinudin koordinator non litigasi, dan bersama anggota yang lain ya. Di sini ada banyak, ada Bang Gafur, ada juga Bang Samsir, ada juga Bang Medi, ada juga Bang Jack, ada juga Pak Ferdian, Firka, Pak Sugeng dan lain sebagainya ya. Luar biasa. Kami tidak ada apa-apanya para peneliti ijazah tanpa Anda semua, para lawyer. Dan satu lagi, kami juga tidak ada apa-apanya tanpa Anda semua yang selalu membersamai. Ya, YouTuber, media, ibu-ibu, mak-mak dari ARM, KNPRI, dari forum aksi dan lain sebagainya. Dan saya ingin sampaikan saja yang santai-santai, yang ringan-ringan saja, menjelaskan. Sekali dengan gambar kan gampang. Tadi yang jelaskan Pak Kosinudin dan juga Pak Petrus adalah gambar ini. Jadi yang mau kita ikuti itu adalah restoratif justice. Kalau mau, tapi kan kita tidak ke sana. Undang-undang yang sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia, bukan RJ ala-ala Solo. Ya, kalau RJ ala-ala Solo ya kayak gini nih. Ini ala-ala Solo. Datang, saya nggak tahu tuh gambar siapa itu ya. Tuh kasus kami hentikan. Kemudian ada SP3, ada pokoknya ada nggak jelas di sini. Ini tidak bagus bagi Republik ini. Bukan hanya bagi kami. Bagi Republik ini tidak bagus. Kemudian memang ijazah Jokowi ini memang kontroversi. Dan itu jelas pertanyaannya, apakah itu ijazah asli atau ijazah palsu? Dan kesimpulan kami tetap 99,9% itu ijazah palsu. Kami tetap sesuai komitmen. Kami peneliti yang tetap nalar, maksimal itu 100%. Jadi kami hanya memberikan 99,9%. Sisanya adalah milik Allah SWT. Dan kami tidak akan mundur 0,01% pun, karena itu adalah milik Allah. Ya, kami tidak akan mundur 1 mm pun, 0,09% pun. Artinya apa? Allah Akbar. Jadi artinya inilah kontroversi. Biarkan yang pusing, yang mumet itu orang ini. Ya, kami tidak akan pusing. Kami tidak akan mumet ya. Karena kami tetap berpegang teguh pada ajaran kami. Apapun kepercayaan teman-teman semua. Tapi kami tetap meyakini semua itu adalah sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ya, kita ingin sampaikan kontroversi ini tetap orang ini, ya. Jadi memang orang ini yang bikin kontroversi. Jadi makanya kita tetap terus kita kejar apa yang terjadi. Dan bahkan luar negeri pun mempertanyakan, ya, Bang Kosin. Amerika dan Israel saja sama Iran itu bahkan menyatakan mau berhenti perang kalau Jokowi menunjukkan ijazah aslinya. Nah, ya. Ini meme yang ada. Saya hanya menyampaikan saja. Dan saya dukung statement dari sahabat kita tadi, Bang Sinaga. Kalau apa yang terjadi itu sebenarnya sama apa yang sudah dilakukan pada saat tanggal 26 Februari yang lalu. 26 Februari ada Bu Kurnia juga, ada Bang Rustam juga. Kami masih sempat membersamai sahabat kita Dr. Tifa launching buku. Dan di sana ada respon. Respon masih tetap berapi-api. Menyampaikan juga kalau penelitian kita tetap sama. Ya, dan itu clear. Masa dari 26 Februari sampai ini disebut beberapa bulan? Kapan beberapa bulannya? Tapi sekali lagi sebagai penutup, saya ingin sampaikan sebagai umat yang beragama, dan saya ingin mengajak kita semua. Mungkin Bang Respon sedang mendapatkan sesuatu yang kita tidak mengerti, maka saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang bersangkutan insya Allah mendapatkan hidayah, mendapatkan pencerahan, mendapatkan kembali jalan yang lurus. Kalau tiba-tiba sekarang dia bilang lagi mendapatkan kebaruan dari penelitiannya, kan penelitian ongoing, nggak pernah selesai. Jadi artinya moga-moga nanti dia dapat penelitian lagi, palsu lagi ternyata ijazahnya. Nah, ini saya ingin tawarkan kepada teman-teman semua. Siapa yang bisa menebak kata-kata di kaos saya? Saya akan mau melakukan RJ. Ayo, siapa yang bisa nebak? Kartu Jack. Siapa yang bisa nebak? Maka kalau benar saya akan RJ. Saya akan mengikuti respon. Tapi kalau tidak, maka kita akan terus bersama-sama melawan yang namanya bolak-balik Raja Jawa. Iya, jadi bolak-balik Raja Jawa. Ini yang harus kita ikuti. Jadi bolak-balik RJ itu Raja Jawa. Ya, jadi kita tetap melawan. Insya Allah Tuhan bersama kita. Allah Subhanahu Wa Taala bersama kita. Allahu Akbar. Merdeka. Ya.